Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi PLC yang diantaranya yaitu leader diagram, timer, and counter. Leader diagram adalah metode pemrograman PLC yang populer. Diadopsi dari relay ladder logic yang berbentuk seperti tangga. Nah, di layar tersebut terdapat contoh ladder diagram yang dimana L1 dan Q1 adalah dari simbol inputan dan digunakan dari relay kalau kita perhatikan. Dan terus output coil yang dimana tersebut output dari arus. Next yang di sebelah kiri ada power rail, netar dan netar rail. Yang dimana power rail yaitu dari sumber arus dari membaca dari kiri ke kanan, yang dimana pemrograman akan dibaca dari kiri ke kanan. Hasil dari pembacaan sebelah kiri akan mempengaruhi hasil sebelah kanan. Nah, rung itu dimana rangkaian diagram tersebut yang dinamakan rung. Semua dari asal inputan ke output yang yaitu dinamakan rung. Oke, langsung ke timer. Timer adalah sebuah perintah perhitungan waktu, sehingga dengan adanya perintah timer tersebut kita dapat menunda waktu, membatasi durasi, memberi jeda operasi suatu proses. Timer berfungsi menunda kejadian. Lamanya penundaan ditentukan oleh preset time. Jenis-jenis timer yaitu on delay timer, off delay timer, pulse timer, timing after pulse, repeating, recycle timer, dan lain-lain. Cara kerja on delay timer, saya akan mencontohkan salah satu dari jenis timer. Itunya on delay timer, yang dimana timer bekerja jika timer coil mendapat lega 1 inputannya. Timer akan menghitung sampai preset time dan time kontak akan aktif. Timer coil akan mati jika inputannya mendapatkan logika 0. Oke, lebih jelasnya saya akan mencontohkan salah satu timer sederhana, yang dimana satu disebut timer adalah berbentuk timer coil dengan 5 detik dan input 1 yang berada di sebelah kiri L1, dimana T1 juga memiliki kontak yang di sebelah bawah ya, T besar garis 2 memiliki kontak untuk menyalakan output 1 O1 ya, berbentuk coil ya. Yang dimana input 1 menyala 1 dan menunggu 5 detik.
1 dan output 1 tidak menyala sebelum adanya 5 detik. Terus setelah 5 detik kontak T1 dan output 1 akan menyala dan seterusnya. Jika melebihi 5 detik, kontak T1 dan output 1 akan kembali 0 dan tidak aktif. Oke, next. Selanjutnya kita ke counter, di mana fungsi dari counter yaitu untuk menghitung suatu kejadian tertentu. Yang dimana penerapan counter pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada tasbih digital. Sedangkan penerapan counter dalam dunia industri adalah pada perhitungan pengepakan barang. Cara kerja counter up. Saya akan mencontohkan salah satu jenis counter up. Cara kerjanya yaitu counter coil akan aktif dan menghitung jika output dari 0 ke 1. Counter coil akan mati dan nilai kembali ke 0 jika reset coil diaktifkan. Precision value menentukan nilai yang dihitung. Ketika perhitungan mencapai precision value, counter contact akan aktif. Oke, di sini contoh counter up, ladder diagram dan timing diagram, yang dimana input 1 terhubung ke counter 1 dengan 3 pulse preset value-nya, dan input 2 C1 itu untuk mereset counter jadi 0. Tersebut ada C1 untuk menghubungi ke output. Nah, timing diagramnya yaitu input 1 berada di titik 0 dan 1 naik. L2 C1 01 tidak aktif. Begitu juga ke 0 lalu naik jadi angka 2. Dan L2 dan C1 output masih belum menyala, lalu ke angka 0 lagi, lalu naik lagi ke angka 3. C1 dan output 1 akan menyala. Dimana L1 ke 0 dan berubah jadi angka 4. C1 dan 01 akan menyala. Terus 0 L2 akan mereset jika kita akan mereset inputan out 2, angkanya kembali menjadi 0 dan C1 dan output 1 tidak akan menyala. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang paham.
dan salah bicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.